Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang isi hati seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan. Oke, silahkan kalian boleh fokuskan pada orang tersebut dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari sosok orang yang sedang kalian pikirkan saat ini. Apa isi hatinya sekarang? Oke, orang ini nampaknya merindukan kamu sehingga orang ini tuh hanya bisa mereplay, mengulang ya, membuka kembali conversation yang dulu pernah kalian lakukan mungkin itu di sosial media, WhatsApp ya, atau apalah ya. Tapi intinya nih orang kayaknya lagi mengenang-enang apa yang pernah terjadi di antara kalian, karena kayaknya orang ini rindu banget sama kamu. Terus itu juga kalau aku lihat di sini ibadahnya semakin kencang ya. Aku lihat di sini semakin tekun dia dengan ibadahnya, karena nampaknya ada suatu suatu keinginan ya, suatu keinginan yang ingin dia capai. Ini bisa jadi tentang misal tentang keinginan dia untuk bersatu kembali denganmu atau meluluhkan hatimu yang keras gitu ya. Maksudnya mungkin kamu saat ini tuh udah nggak mau gitulah ya sama dia, jadi tapi dia masih mau sama kamu. Nah, dia berharap Tuhan akan meluluhkan hatimu seperti itu. Dan kalau menurut dia, kamu itu orang yang paling mengerti dia, orang yang paling dekat ya, yang paling tahu deh siapa dia ini sebenarnya, dia ini seperti apa orangnya ya, dia ini maunya apa sebenarnya kamu tahu banget ya dia ini. Nah, dan dia tahu itu, dia tahu tanpa dia harus mengucapkannya ke kamu, bahkan kamu itu bisa menilainya gitu, bisa menilai orang ini seperti apa. Terus itu kalau aku lihat di sini dia selalu melihat kamu ada di mana-mana. Maksudnya itu dia itu kayak di mana ada dia, di situ kamu menghinggapi pikiran dia gitu loh ya. Di mana dia, disitulah pikirannya itu selalu yang ada itu kamu lagi gitu. Oke, dia berharap kali ini dia tidak kamu anggap sebagai teman, atau dia berharap nanti jika memang entah mungkin kamu lagi marah atau kamu dengan dia lagi berpisah, dia berharap ketika dia datang lagi ke kamu tidak hanya menganggap dia sebagai seorang teman ya, tapi lebih dari teman, pacar, uh, ayah, kekasih, pasangan, seperti itu. Oke, aku lihat di sini dia masih sering memantau kamu ya. Mungkin lewat media sosial atau bisa jadi ya dari kejauhan ya. Kalau misalkan kalian di satu kota atau di satu daerah yang sekiranya masih mampu lah ya untuk berlihatan secara fisik, ya mungkin dia memandangimu dari kejauhan ya, atau mungkin kalian kalau misalkan sekantor gitu, dia sering lirik-lirik kamu ya, sering lihat-lihat dikit dikit tapi banyak, gimana tuh, dikit-dikit tapi banyak ya. Terus itu kalau aku lihat di sini saat ini orang ini tuh
lagi ego banget ya. Saat ini dia sedang mendengarkan egonya, dan dia karena ada suatu ketakutan sehingga dia kayak semacam lari dari hubungan ini. Gini, dia kan sebenarnya sayang sama kamu ya, kangen, rindu, cinta sama kamu. Cuman karena di sini dia mendengarkan ego, sehingga bukannya dia ngedatengin kamu, ngomong langsung apa mau dia, tapi justru karena ego lah di sini yang bermain, maka orang ini tuh kayak menghindari kamu ya, tidak kunjung juga berkomunikasi dengan kamu karena ada yang dia takutkan di sini. Aku lihat ketakutan akan keintiman ya, intimacy. Oke. Bisa jadi di sini semakin dia gini, entah apa yang terjadi di hidup dia, tapi dia merasa kalau saat ini dia lebih intim dengan kamu, dia takut akan menyakiti kamu. Seperti itu. Bisa jadi mungkin orang tua kalian ini ada yang tidak setuju dengan hubungan ini. Semakin dia akan maju ke kamu, mungkin kamu akan terus tersakiti ya, mungkin kamu akan semakin dibenci oleh keluarga, mungkin kamu akan semakin kekang keluarga seperti itu. Tapi intinya di sini entah apa yang terjadi dari si dia ini, dia takut kalau misalkan saat ini juga memiliki hubungan intim dengan kamu ya, lebih deep gitu ya, dia akan melukai kamu gitu, sehingga orang ini tuh udah deh nanti dulu gitu ya untuk datang ke kamu atau berkomunikasi dengan kamu, atau apa itu namanya, fokus ke kamunya gitu ya. Tapi tenang aja, kalau aku lihat di sini bisa jadi sebentar lagi nih orang akan menghubungi kamu atau memberikan kamu pesan, karena orang ini selalu kepikiran kamu terus, biar kamu tahu bahwa dia sebenarnya sayang, cinta banget sama kamu ya. Jadi bisa jadi selama ini ego dia yang besar menutupi effort dia untuk ke kamu, yang sudah lama dia tahan aja ya, nggak mau komunikasi sama kamu, nanti aja. Ternyata ego itu apa ya, menampung rasa rindu. Akhirnya semakin besar rindu dia, semakin besar, semakin ada keinginan untuk apa ya, meledak gitu ya, pengen cepet tahu bahwa aku itu benar-benar cinta sama kamu, agar dia bisa mendapatkan balasan cinta darimu juga, seperti itu ya. Tapi paling tidak dia pengen mengungkapkan lah perasaan dia ke kamu, karena dia udah capek memendam pikiran, memendam rasa terus sama kamu ya. Bahkan kalau aku lihat di sini, kamu pun sebenarnya menunggu message dia ya, menunggu pesan dari dia atau menunggu telepon dari dia. Dan aku lihat di sini sebenarnya kamu juga interest loh, apa namanya tuh kalau interest, senang banget gitu loh ya. Kalau misalkan dia beneran telepon kamu atau dia beneran menghubungi kamu, sebenarnya kamu pun welcome gitu loh, bahagia gitu loh ya, bukan menolak juga 100%, enggak ya. Mungkin kalau ego dikit ya, apa jaim dikit mungkin ada, tapi sebenarnya di dalam hati kamu itu wah ya ampun datang lagi gitu ya. Jadi ada keinteresan dari kamu, ada apa ya, ya bahagia juga gitulah ya, aku lihat. Jadi sebenarnya di sini energinya baik kamu ataupun dia sama-sama menunggu untuk di telepon, menunggu untuk di chat ya, menunggu untuk diberi pesan, menunggu untuk dikasih kabar, seperti itu ya, baik kamu ataupun dia. Jadi sekalian ini energinya sama-sama tunggu-tungguan
Oke, aku lihat orang ini memang serius sama kamu. Bahkan kalau saat ini keadaan kalian lagi berpisah, entah memang dipisahkan oleh jarak atau dipisahkan karena memang kalian sudah putus. Kalau aku lihat di sini ada niatan dia untuk union lagi sama kamu, pengen balikan lagi sama kamu. Terus dia pengen ada komitmen yang serius seperti pertunangan. Di sini ada cincin pertunangan di sini ya. Jadi kalau aku lihat di sini orang ini memang benar-benar serius sama kamu ya. Orang ini tuh benar-benar apa namanya, pengen ada komitmen ya, nggak mau main-main orang ini. Oke, kita lihat siapakah dia. Orang ini ternyata dulu pernah menjalin hubungan, atau mungkin saat dulu awal-awal kenal dengan kamu, orang ini tuh suka lari-larian. Maksudnya itu adalah uh, ketika dia kenal sama kamu, dia nggak langsung fokus ke kamu aja. Ternyata dia masih ada fokus ke wanita lain atau pria lain gitu, masih ke si A, si B, si C, sehingga aku lihat di sini orang ini tuh kayak kabur-kaburan dari komitmen yang kalian inginkan. Oke, kalau aku lihat di sini memang kamu sebenarnya tuh pengen banget pengen adanya komitmen dari orang ini. Tapi ternyata orang ini tuh sebenarnya masih ada ketidakpercayaan diri atau masih ada ketakutan dalam berkomitmen. Sehingga orang ini tuh dulu masih suka ke lain hati, ke A, ke B, ke C, ke D, I don't know berapa banyak. Tapi intinya seperti itu, sehingga akhirnya ngebuat kamu kecewa, ngebuat kamu patah hati, sakit hati gitu ya. Nah, memang dulu dia sebenarnya tuh belum siap gitu ya. Bahkan orang ini dulu itu belum tahu ya hati dia itu mau dia labuhkan ke siapa gitu. Jadi belum ada keyakinan di dalam diri dia untuk memilih hati dia itu mau dilabuhkan ke siapa gitu ya. Jadi orangnya ya memang harus cari sana cari sini cari sana gitu ya, sehingga ya mungkin banyak sekali orang yang dia kecewakan karena tindakan dia ini, karena kelakuan dia ini gitu ya. Mungkin termasuk kamu ya, termasuk kamu. Dia dulu suka ya berpindah-pindah ke lain hati. Terus itu juga nampaknya kamu dengan dia ini LDR ya, LDR, entah dia di mana kamu di mana. Dan kalau aku lihat di sini, setelah dia melalang buana tuh ya, mencari siapa sih yang dia inginkan. Kalau misalkan akhir-akhir ini kalian itu merasakan hadirnya orang ini di hati atau di pikiran kalian, kalau aku lihat nih orang memang sudah klik ya, sudah mantep, yang dia pilih adalah kamu. Kenapa? Ya mungkin sebenarnya dia sudah pernah nelpon kamu atau chat kamu atau mengabari kamu ya. Dan kalau aku lihat di sini, kalau memang dia mengabari kamu, memang sebenarnya orang ini tuh udah kliknya sama kamu. Terus itu, kalau aku lihat di sini juga, orang ini tuh pengen punya komunikasi yang intens sama kamu, atau lebih tepatnya dia itu ingin mengintenskan komunikasi di antara kalian. Ya, dia ada keinginan seperti itu untuk memperbaiki hubungan di antara kalian. Terus itu juga aku lihat di sini
Setelah udah berapa lama lah ya dia melalang buana mencari orang yang klik menurut dia, dan kalau aku lihat di sini dia sudah menetapkan pilihannya kepada kamu. Dia tinggal memikirkan untuk komitmen dia dengan kamu, ya. Dia memikirkan masa depan untuk berkomitmennya dengan kamu. Maka dari itu kalau aku lihat di sini ada energi dia sedang berjuang, ya, dalam segala hal untuk bisa berkomitmen dengan kamu, ya. Entah dari apa, mungkin dari pekerjaan, dari keuangan, dari kesiapan mental, emosional, atau dia menyiapkan apalah ya untuk masa depan kalian nantinya. Itu sedang dalam proses. Dia lagi coba untuk cari itu semua. Sedang dia coba untuk menstabilkan itu semua. Terus itu juga kalau aku lihat di sini, ya, orang ini tuh terkadang ya, atau bahkan sering orang ini tuh memikirkan masa depan dia bagaimana dengan kamu nanti ke depannya. Dia kayak punya rencana, nanti kalau misalkan kita menikah, aku pengen punya rumah di sini, rumah kita sebesar ini, aku pengen punya anak segini. Atau bahkan mungkin bukan hanya rencana dia doang, tapi sebenarnya mungkin dulu pernah terucap kalimat ini ke kamu, ya. Jadi misalkan dia tanya, kamu pengen mahar berapa, seperti itu. Kamu pengen tinggal di mana? Soalnya kan ini LDR nih kalian, ya. Karena aku lihat di sini ada keinginan dari dia untuk membawamu ikut bersama dia. Kalau misalkan dia laki-laki, ya. Intinya ada energi perpindahan di sini. Ya, aku lihat di sini sih dia nggak mau kalau misalkan kalian ini saat ini LDR, terus nanti ketika sudah menikah kalian masih LDRan. Aku lihat nggak ada keinginan dari dia untuk LDRan, ya. Jadi dia pengen membawa kamu ke tempat dia atau dia ke tempat kamu. Jadi ada energi perpindahan, ya. Jadi kalau aku lihat di sini, ketika dia sudah mantap, dia ingin berkomitmen dengan kamu, nanti ada bahasan dari dia tentang masa depan kalian. Kalian mau tinggal di mana, mau punya anak berapa, terus itu siapa yang mau pindah, terus itu ya masa depan kayak mana sih kalau yang pasangan dalam pernikahan tuh, ya. Semuanya akan dibahas bersama-sama antara kamu dengan dia. Bahkan kalau aku lihat juga di sini, orang ini sangat mengantisipasi banget masalah-masalah kecil yang akan timbul di antara kalian. Jadi aku lihat di sini kalau misalkan kamu sudah mulai curiga sedikit aja sama dia, dia akan langsung memberikan penjelasan. Dia akan langsung memberikan alasan. Bukan alasan sih, lebih tepatnya jawaban, ya. Agar kamu tidak berselisih paham lagi dengan dia. Ya mungkin dulu kamu dengan dia ini sering banget selisih paham, ya. Cuman gara-gara masalah sepele kalian berantem, akhirnya diam-diaman, akhirnya entah putus atau enggak, atau hubungan menggantung, enggak jelas gitu. Jadi kalau aku lihat ketika nanti dia siap ya datang nih, kayaknya nih, ya. Aku lihat di sini dia sebentar lagi akan datang karena di sini ada Knight of Cups, ya. Knight of Cups berarti orang ini sebentar lagi akan datang ke arah kamu. Nah, ketika dia datang nanti, aku lihat di sini dia akan menjelaskan semuanya, ya. Dia akan menunjukkan, akan bilang ke kamu keseriusan dia tentang hubungan ini, gitu, ya. Dan kalau Knight of Cups itu artinya memang orang ini tuh tanpa paksaan, ya. Dia mau datang ke kamu itu ya memang karena dia sangat cinta sama kamu, karena dia memang sangat sayang sama kamu, dia sangat tertarik sama kamu, dan memang ini sudah klik. Kenapa? Karena di sini Knight of Cups. Knight of Cups itu kan kesatrianya itu membawa cups, ya.
terus naik kuda yang memang tapak kakinya nih ya, itu sudah diangkat, berarti dia sudah jalan. Nah, berarti orang ini sedang berproses dalam perjalanan ke arah kamu ya. Bukan berarti secara harfiah dia naik kuda datang ke arah kamu gitu ya, ke kota kamu atau ke tempat tinggal kamu. Enggak gitu ya. Maksudnya itu bisa jadi orang ini tuh sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk nantinya menghadapi siapa, orang tuamu atau menghadapi kamu ya. Ya kan dia nggak mungkin ya ucuk-ucuk dateng gitu kalau dia nggak punya persiapan, ya gimana juga gitu, apalagi kalau misalkan dia seorang pria ya. Terus itu juga kalau aku lihat di sini orang ini memang serius kok ya, sangat sayang, cinta banget sama kamu. Terus itu juga aku lihat di sini ketika dia datang nanti itu kayak dia akan memberikan suatu tawaran tentang komitmen yang kuat dengan kamu, yaitu bisa jadi tentang lamaran, tentang rencana pernikahan, atau mungkin langsung kelamar kamu untuk menikah, ngajak kamu menikah gitu ya. Cuman sayangnya nih orang berpikir bahwa ada yang gak beres dengan kamu. Gak beresnya apa? Kayaknya kamu gini, saat entah akhir-akhir ini atau beberapa waktu ini sampai detik ini, dia melihat bahwa kamu itu kayak sudah tidak mau lagi dengan dia gitu loh. Kamu kayak sudah dingin dengan dia, sehingga orang ini tuh kayak mau maju tapi ngelihat perubahan sikap kamu yang dingin seperti ini, kayak ragu-ragu mau datang gitu, sehingga orang ini tuh menahan diri untuk belum berkomunikasi dengan kamu atau belum telepon kamu, belum datang ke kamu ya, karena ini sikap kamu yang secara emosional kami tuh kayak udah dingin gitu sama dia, kayak udah nggak menginginkan dia lagi ya. Jadi kalau aku lihat nih orang akan segera datang ke kamu kalau memang kamu menunjukkan bahwa kamu memang mau. Makanya di sini aku lihat kamu menunggu komunikasi dari dia, dia pun menunggu komunikasi dari kamu. Bukan dia tidak mau komunikasi sama kamu, tapi karena kamunya kayaknya udah menunjukkan sisi dingin ke dia gitu loh. Kayak ya mungkin dulu kamu sempat banyak melakukan effort ya, usaha di hubungan kalian, tapi saat ini tuh kamu udah nggak pernah lagi gitu loh menunjukkan effortmu, atau kamu itu kayak udah masa bodoh lah sama dia, kayak acuh gitu ya, you know lah ya, sifat yang dingin tuh kayak udah ngediemin dia, kayak nggak mau tahu lagi dia ngapain, seperti itu loh, kayak udah nggak butuh dia, kayak udah tidak menginginkan dia. Nah, jadi kalau aku lihat saat ini energi dia nih ya, isi hati dia ini adalah aku akan menunggu kamu sampai kamu mau hangat lagi dengan aku gitu ya. Ketika dia datang, kamu tidak akan sinis, kamu tidak akan bersikap dingin lagi, acuh, cuek sama dia gitu. Jadi kalau aku lihat di sini dia sedang menunggu dari sikap kamu ya. Sikap kamu harus berubah kalau memang benar ya, kalau memang benar kamu saat ini tuh kayak udah dingin sama dia, kayak udah acuh sama dia. Sejujurnya orang ini sedang menunggu sikap kamu berubah, tolong jangan dingin gitu loh. Nah, karena di sini aku lihat dia pengen datang ke kamu, cuman sikap kamu yang terlalu dingin inilah yang membuat dia kayak takut untuk datang. Jadi dia menunggu dengan sabar sampai kamu reda ya. Entah mungkin kamu memang lagi marah, entah memang kamu karena kecewamu terhadap dia dulu, dia entah pernah ngapain kamu ya. Mungkin itu karena dulu mungkin dia sering mengkhianati kamu ya. Yaitu tadi yang berpindah-pindah ke lain hati, itu mungkin masih tertanam di benakmu
dia ini pernah mengkhianati kamu, kamu akhirnya kayak udah nggak peduli lagi dengan dia karena kamu sudah cukup sakit hati banget sama dia, dikhianati terus gitu kan. Jadi saat ini sifat kamu berubah, kamu lebih dingin ke dia. Nah, padahal di sini kalau aku lihat dia serius, jujur dia serius sama kamu. Nih, ada Knight of Cups ya. Cuman ya itu, dia sedang menunggu reaksi dari kamu. Kamunya mau gimana? Gitu ya. Kalau misalkan kamu welcome sama dia, I think dia akan segera baik sama kamu. Komunikasi sama kamu. Gitu. Intinya di sini dia melihat dari sisi kamu deh, gitu. Dari sisi kamunya dulu deh gimana. Gitu. Kalau kamu memang masih marah sama dia, ya dia tunggu sampai kamu nggak marah lagi sama dia, gitu. Dan gini, kalau aku lihat baik kamu ataupun dia itu sebenarnya sama-sama tidak mau memperlihatkan kelemahan. Gini, sebenarnya kamu dengan dia itu kamu dengan dia sama-sama menginginkan ketergantungan dari kedua belah pihak. Tapi karena mungkin ego ya, jadi tidak mau menunjukkan kelemahan dari kedua belah pihak. Sehingga di sini hubungan kalian itu ya dingin, lah ya, kalau ego sama-sama ego tidak mau menunjukkan sisi lemah, sehingga ya kayak batu ketemu batu, ditumburin ya mental lagi, kalau enggak ya pecah gitu kan. Nah, keadaan kamu dengan dia saat ini tuh seperti itu ya, terutama mungkin dari karir ya, karena ini one, jadi bisa jadi karena karir gitu. Kamu ingin menunjukkan bahwa karir kamu hebat, dia pun ingin menunjukkan bahwa dia mampu dan hebat juga. Dan di sini dia pengen kamu itu, ayolah, kamu itu udah deh gitu ya. Tidak usah terlalu gimana-gimana banget dengan karirmu. Kamu luluh apa tuh namanya, ya kamu itu tanggung jawab aku gitu. Kalau dia seorang laki-laki ya, kamu itu tanggung jawab aku, ya udah biar aku aja yang kerja gitu. Dan kamu ikut aja, oke silakan kamu bekerja, tapi nggak usah sampai ngoyo banget gitu loh. Nah, sedangkan kamu tidak mau, kamu pun ingin menunjukkan power kamu, bahwa kamu juga punya karir yang bagus. Kamu tidak mau di bawah ketek dia gitu ya. Dan di sini entah ini karena perbedaan persepsi atau kesalahpahaman ya, sehingga aku lihat di sini dia ini nih, orang ini itu tuh nggak mau terlihat kelemahannya oleh kamu. Jadi walaupun kamu tanya gimana pun tentang keadaan dia nggak mau jawab. Itu, kamu ada masalah apa di pekerjaanmu, kenapa, apakah kamu baik-baik saja, dia akan cuma jawab ya aku baik-baik saja. Dia tidak akan menjawab bahwa dia ada masalah ini enggak ya. Dia akan menunjukkan bahwa dia berpower di sini. Sehingga aku lihat di sini sebenarnya pun, walaupun gini, kamu kan kamu juga punya harga diri ya, bahwa karirmu bagus, keuanganmu bagus, kamu mungkin punya jabatan, sehingga ya udah loh, kalau misalkan kamu ada masalah aku bantu gitu loh, kamu itu akan membantu dia. Tapi karena di sini dia pun ego, dia tidak mau melihatkan kelemahan dia. Enggak, aku baik-baik aja, padahal dia di sini lagi hancur nih ya. Ten of Wands, dia di sini lagi hancur ya, entah dari apa, entah dari karir, entah dari keuangan, dia itu sebenarnya lagi ada masalah, tapi dia tidak mau menunjukkan kelemahan dia ya. Padahal di sini kamu ini itu pengen ngebantu dia. Akhirnya di sini berbedalah perspektif. Akhirnya kalian ya diam-diaman, kalian kalian ya kayak kamu kayak merasa tidak dihargai gitu loh. Bahwa sebenarnya gini, mungkin kamu tahu bahwa dia ini ya sedang kesulitan gitu, tapi dia menutupinya dari kamu, sehingga kamu merasa tidak dihargai sebagai seorang pasangan yang ingin membantu pasangan kamu gitu loh ya. Sehingga ya gimana lah situasinya ya, kalian paham sendiri lah ya. Padahal di sini kamu itu pengen ngebantu dia di kala dia sulit
gitu. Jadi kalian itu pengen menanggung beban sama-sama, bahagia juga sama-sama gitu. Tapi kalau aku lihat di sini dia tidak mau terlihat bahwa dia lemah. Gitu aja sih sebenarnya, cuman masalah apa ya, masalah ego dan gengsi itu doang ya. Dan dia memang lagi punya masalah nih kalau aku lihat, entah ini di karir ataupun keuangan gitu ya. Tapi ya udah, kalau memang dia tidak mau meminta bantuanmu, ya udah sebenarnya sih ditunggu aja nggak sih ya kan, ditunggu aja sampai nanti kalau dia udah bener-bener mentok gak bisa menangani masalah dia, ya mungkin dia akan meminta bantuanmu. Jadi kalau menurut aku sih kalau masalah tentang dia mau dibantu atau enggaknya udah ditunggu aja. Tapi kalau masalah ini tentang sakit hatimu, tentang dikhianati dia yang dulu, oke, memang kayaknya memang butuh proses ya, memang itu kayaknya butuh proses. Cuman coba aku lihat kamu bagusnya gimana sih untuk bersikap ya dengan perasaanmu ini, maksudnya dengan sikap yang dinginmu ini ke dia. Apakah memang harus terus-terusan merasa dingin seperti ini ke dia, atau kamu harus bagaimana ya? Oke, kita lihat dulu di kartu oracle-nya. Apakah sifatmu ini tepat gitu loh untuk dia. Apa nih? Back to what you love. Revalue your desire. Jadi udah disuruh back to what you love. Kembalilah kepada siapa yang memang kamu cintai dan evaluasi kembali apa yang kamu inginkan. Jadi kalau memang kamu menginginkan perpisahan dengan dia, coba diingat-ingat lagi ya. Coba dievaluasi lagi lebih tepatnya ya. Coba dievaluasi lagi. Apakah kamu yakin ingin melepas dia? Apakah kamu tidak akan menyesal gitu ya? Karena di sini ada revalue your desires ya. Jadi ada suatu keinginan dari kamu yang ingin pergi dari cintamu, dari si dia. Jadi kalau pesan dari oracle-nya, kembalilah pada siapa yang kamu cintai dan evaluasi lagi yang sekarang kamu inginkan, pengen pergi dari dia itu gitu ya. Aku tidak memaksakan ya, tidak memaksakan source, sumber atau pembacaan ini untuk kamu ya. Silahkan, keputusannya tetap aku serahkan ke kamu maunya gimana, tapi sebaiknya dipikir-pikir lagi karena hidupmu adalah milikmu ya, keputusan pun kamu yang berhak untuk memilihnya ya. Jangan gampang terhasut oleh pemikiran orang lain ya. Kalau memang kamu tidak yakin dengan pembacaan ini, ya udah didengerin aja. Tapi kalau misalnya kamu perlu, kayaknya perlu dipikirin lagi deh kalau misalkan mau pergi gitu, ya silahkan ikuti apa kata ini. Intinya di sini kamu harus pelan-pelan ya, agar kedepannya kamu tidak tidak menyesalinya, itu aja sih. Tapi kalau misalnya menurut kamu, jika menerima dia lagi nanti dia takutnya begini lagi, selingkuh lagi, silahkan dievaluasi juga orang ini. Gak perlu cepat-cepat ya mengambil keputusan. Kalau memang dia datang nantinya ke kamu boleh lihat dulu apakah orang ini memang benar-benar serius, apakah ini cuma main-main lagi seperti dulu ya. Boleh, karena kan aku tidak melihat, tidak membacakan masa depannya seperti apa. Ini cuma saran aja ya. Aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate untuk kalian. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Itu aja yang ada di sini. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.